Dan untuk mengulas lebih dalam penembakan gas air mata dalam kampus Unisba dan Pasundan, sudah ada Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani. Selamat malam Mas Julius. Selamat malam Valen, terima kasih. Ya Mas Julius, ini penembakan gas air mata di kampus diduga jadi serangan pada ruang aman. Tapi polisi tadi juga kita dengar bersama membantah penembakan atau menembakkan gas air mata ke kampus. Apakah ini juga perlu diusut? Oh, jelas perlu diusut Valen. Jadi pertama kita harus mendudukan satu perspektif yang paling fundamental dulu. Mendefinisikan teman-teman mahasiswa yang menyuarakan situasi kritis di Indonesia, ekonomi, sosial, dan segala macamnya, yang menyampaikan aspirasi, ini harus kita nyatakan secara tegas adalah konsep the rights to peaceful assembly dan juga mass demonstration. Artinya dia adalah unjuk rasa yang sah, yang damai, yang betul-betul sesuai dengan konstitusi kita. Jadi dalam konteks itu maka yang harus dilakukan oleh negara adalah justru memberikan perlindungan, menjaga mereka yang sedang melakukan perwujudan hak asasi berupa aspirasi, demonstrasi, dan segala macamnya. Ketika sudah konsepnya hak asasi, maka penanganannya adalah melindungi, menjaga agar tidak terjadi serangan yang mengganggu orang yang sedang berdemonstrasi dalam konteks hak asasi ini. Nah, tentu apabila kemudian diduga oleh kepolisian, oleh intelijen, ada 1-2 orang yang di luar konteks the rights to peaceful assembly, menggunakan batu, menggunakan botol, melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindak kejahatan, maka tentu harus diperjelas dulu yang mana pihaknya, yang mana tidak. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menggunakan gas air mata dalam satu kerumunan tanpa mendefinisikan siapa yang memang rights to peaceful assembly atau yang melakukan pelanggaran hukum atau bahkan melakukan tindak kejahatan, maka ini sama saja menjatuhkan stigma, memberikan stigma bahwa unjuk rasa yang memenuhi konteks hak asasi manusia ini dianggap tidak dibolehkan sama sekali, dianggap dilarang secara total. Kenapa? Karena semuanya dianggap merusuh, semuanya dianggap harus dibubarkan. Itu fungsi gas air mata. Karena tadi udah jelas, kita sudah tahu gas air mata tidak mungkin bisa dikontrol. Kenapa? Karena angin. Ya. Begitu ya. Artinya tidak bisa dikenakan untuk 1-2 orang yang dianggap melanggar hukum atau melakukan kejahatan di dalam ratusan orang kerumunan. Ini yang perlu diusut. Dan kita sudah belajar juga Valen dari tragedi Kanjuruhan. Ini bukan soal asap yang perih di mata, tapi dampak dari keperihan asap di mata itu adalah kepanikan yang dapat mengancam keselamatan dan nyawa bagi kerumunan itu sendiri. Jadi penting untuk diusut, Valen. Tapi Mas Julius, memang tadi sempat ditemukan adanya selongsong gas air mata yang ditemukan di kampus. Ada juga bahkan rekaman CCTV-nya. Nah, bagaimana polisi harusnya merespons temuan-temuan ini? Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ada unjuk rasa damai di Tengarai, kemudian ada penyusup, ada pelaku perusuh, lalu yang ditembakkan keseluruhannya termasuk ke dalam kampus. Tadi yang soal penembakan terhadap kerumunannya saja sudah salah, gitu ya. Yang kedua, ini di dalam kampus. Ketika konsepnya adalah hak asasi, maka pendekatannya itu adalah negosiasi, pendekatannya itu adalah membujuk, melakukan agitasi agar misalnya lebih tertib, lebih terukur mengenai waktu, tempat, dan segala macamnya. Tidak melakukan penembakan-penembakan seperti ini. Dan selain itu kami juga punya catatan bahwa kampus ini harus bersih dari tindakan keamanan apapun, baik dari TNI atau Polri, itu satu. Yang kedua, keamanan kampuslah yang harus menjadi terdepan sebelum pihak eksternal, yaitu TNI atau Polri, masuk ke dalam ruang kampus, masuk ke dalam wilayah kampus. Jadi kami juga nggak ngelihat di sini ada pendekatan, ada penindakan oleh pihak kampus. Tapi seketika ditembakkan gas air mata oleh kepolisian. Ini jelas dari segi kegiatan, dari segi wilayah, ini sudah dua-duanya terjadi pelanggaran, Valen, begitu. Ya, Mas Julius, tapi kalau misalnya ditemukan bahwa ada provokator yang kemudian bawa senjata tajam dan atau molotov gitu ya, kemudian masuk ke area kampus. Nah, pendekatan yang tadi Anda singgung, yakni menembakkan gas air mata, ini mungkin dilakukan? Tidak mungkin, tetap tidak diperbolehkan. Tadi saya katakan,
ketika ada 1-2 orang di dalam kerumunan 100 orang lalu menggunakan gas air mata, berarti yang ditargetkan bukan 1-2 orang tadi, yang ditargetkan keseluruhan ratusan orang tadi. Nah, ini yang saya katakan salah. Jika ada satu copet, dia mencuri di satu stasiun, apakah ratusan orang yang berada di stasiun itu kemudian ditangkap dan dipenjarakan? Kan enggak, Valen. Itu jelas-jelas pendekatan yang salah secara fundamental. Kalau memang ditengarai oleh intelijen, kemudian ditengarai oleh aparat kepolisian 1-2 orang ini, maka 1-2 orang inilah yang ditindak, bukan ratusan orang yang lainnya. Makanya tadi saya katakan pendekatannya salah, tindakannya juga kemudian salah, wilayah yang dikenakan tindakannya juga salah. Oke, nah terakhir Mas, berarti dengan adanya kasus seperti ini, presiden terhadap penegakan hukum atau aparat penegak hukum ini seperti apa, Mas? Nah, saya pikir ini bahkan di luar penegakan hukum, Valen. Ini merupakan fungsi keamanan dalam negeri yang dijalankan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang harus dipertegas bahwa pengamanan terhadap exercise demokrasi berupa demonstrasi, unjuk rasa dan yang lain, ini tidak boleh lagi pakai pendekatan-pendekatan gas air mata, rantis. Itu pendekatan yang jelas-jelas yang represif, yang ingin membubarkan tanpa mendefinisikan dulu siapa yang bersalah, siapa yang perusuh, siapa yang bukan. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa ada titik-titik demonstrasi dan kemudian ini adalah mahasiswa dari kampus. Kita juga belum melihat ada satu pendekatan untuk melibatkan pihak kampus agar terlibat untuk memonitor dan menjaga mahasiswa-mahasiswanya ketika melakukan demonstrasi. Dan ketika ada penyusup, kampus juga harusnya tahu. Nah, ini kita tidak melihat ada koordinasi seperti ini. Itu yang menjadi kegagalan di lapangan dan kemudian semuanya buyar karena satu tindakan yang dianggap mempersalahkan keseluruhan crowded yang ada di situ, Valen. Ya, pendekatan dialog itu seharusnya memang bisa dimungkinkan di segala situasi oleh aparat kepolisian. Terima kasih. Amat sangat dimungkinkan. Itu sangat dimungkinkan, Valen. Oke, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Kompas Malam, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum PBHI, Mas Julius Ibrani. Salam sehat selalu, Mas. Terima kasih, Valen.